pemilu ulang tanpa kroni atau keluarga Joko Widodo. Ini momentum bagi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah reformasi dan demokrasi kita yang sudah berjalan 25 tahun ini. Ketika 2021 3 periode, penundaan pemilu 2022, 2023 MK. Ini semua rangkaian by design pelanggengan kekuasaan. Habis itu apa? 2024 pemilu brutal ini. Pemilu yang anomali gitu kan. Ini, sekarang ini. Semua di luar prediksi. Oke. Di 2024 nih kursinya dihilangin. Hilang satu. Nah, suara saya merasa suara itu kayak dibonsai gitu ya. Seakan-akan diiniin tuh usulan dari DPR. Iya. Padahal itu mau usulan dari pemerintah. Contoh undang-undang DKJ. Daerah khusus Jakarta. Halo semuanya, kembali di podcast tirto.id. For your pemilu, FYP yang muda yang berpolitik. Bersama saya Irfan Amin, di sini saya kehadiran seorang bintang tamu. Kalau misalkan disebut namanya pasti sudah kenal semuanya. Dia pernah bawa koper ke KPK. Pernah bikin sensasi-sensasi lainnya, tapi sayang saat ini nasibnya mungkin agak berbeda. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bersama teman kita, politisi kita, Masinton Pasaribu. Siap, Bung. Saya berani ngomong teman kita karena kalau saya sering ceng-cengan sama Masinton. Walaupun anggota dewan tapi sering kita ceng-cengan juga, Bang. Iya dong, berkawan. Asih. Aku terima kasih nih undangannya, Bung Irfan. Siap, sama-sama Bang. Kita tidak terima kasih Bang Masinton sudah mau hadir di sini, Bang. Siap, sukses selalu buat teman-teman di tirto.id. Siap. Oke, Bang Masinton. Ini pasti juga pendengar atau pembaca atau penyimak ya YouTube Tirto ini semua pasti sudah tahu lah mengenai kabar Abang, bahwasanya Abang di pemilu 2024, mohon maaf, kurang beruntung nih, Bang. Saya tuh mau bawa suasananya ini tuh jadi agak sedih tuh, Bang. Abang tiba-tiba ketawa. Jangan sedih. Itu biasa dalam perjuangan. Gimana bang? Cerita dong bang. Gimana pemilu kemarin gimana bang? Kok bisa Abang nggak masuk? Masinton Pasaribu nih nggak masuk nih, Bang? Ya nggak tahu. Kita sendiri juga nggak tahu. Lah kan kita tahu ini, Bang. Ini kan masuk dapilnya Bang Ju, Bang ya. Iya, Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat sama luar negeri. Yes. Dekat-dekat sini tuh banyak fotonya Masinton Pasaribu. Lebih banyak fotonya Abang dari fotonya Pak Ganjar. Kita membantu Dinas Perhubungan. Jadi marka jalan, patokan jalan. Penanda ini, Bang. Perbatasan Jakarta Barat sama. Atau Depok udah masuk Jakarta Selatan. Ya Bang, ini ya semua orang tahu, hampir satu orang Indonesia tahu lah Bang. Kalau misalkan salah satu baliho dan poster paling banyak tuh ya kalau nggak Masinton Pasaribu sama Eriko Sutarduga. Tapi kok nggak bisa masuk ini, Bang? Ini gimana? Coba ceritakan, Bang. Ya kan sama seperti yang banyak disampaikan, baik itu politisi, peserta pemilu, kemudian dan juga para pengamat, masyarakat, akademisi ya. Pemilu yang anomali gitu kan. Ini, sekarang ini. Semua di luar prediksi. Oke. Iya kan, apakah ini secara kebetulan atau by design atau secara alami kita nggak tahu. Tapi kalau kita melihat Pak Ma, kalau dalam konteks saya ya, saya dari berbagai, kan kita ini kan selalu berangkat terukur gitu. Nah, jauh sebelum itu kan ada rutin tuh berkala gitu ya, per 3 bulan, per 4 bulan apa gitu itu, ya, ada survei gitu ya. Okay. Nah, kalau dalam aspek survei ya, pendekatan lewat metodologi survei gitu ya, saya setiap survei itu ya di 3 besar. Oke, di Jakarta dapil ini ya? Iya, di dapil itu ada Pak HNW, Hidayat Wahid, ada saya, ada Ibu Imayatul dari Gerindra, iya. Di dapil saya gitu ya. Saya di posisi di 3 besar lah kira-kira gitu. Pak HNW memang selalu teratas. Posisi kedua, ketiga itu antar partai, umpama itu ya saya atau Bu Imayatul. Nah, dan itu konsisten. Survei itu dari mulai bulan Juni tahun lalu sampai kemudian bulan 12
bulan 1 rilis apa ya itu saya lihat dari berbagai lembaga survei ya, baik internal PDI Perjuangan, partai-partai lain juga begitu. Nah sampai bulan 1, pemilihan kan bulan 2, biasa kan itu konstan tuh. Biasanya kalau nggak ada hal yang blunder dilakukan oleh kandidat, calon gitu ya, itu baru berubah. Tapi kemudian di hasil beda gitu ya. Nah itu satu. Nah anomali berikutnya ya kalau kita lihat tuh ya dalam Sirekap KPU ya. Hari pertama itu saya berapa ratus ribu. Hari kedua juga begitu, hari ketiga begitu ya. Tertinggi lah di internal PDI gitu ya. Nah kemudian di hari keempat kalau nggak salah tuh angka dari Sirekap yang ditampilkan di situs resmi KPU itu dari 200.000 sekian tiba-tiba jadi belasan ribu. Oke. Nah, itu anomali berikutnya. Kemudian anomali lainnya adalah pada praktek di lapangan. Kan kita tahu semua ya. Kalau dari berbagai survei di Jakarta itu kan relatif pemilihnya lebih rasional. Money politik itu nggak menjadi faktor dominan. Nggak terima amplop lah ya. Ya intinya tidak menjadi faktor yang dominan lah gitu ya. Nah untuk menentukan pilihan gitu. Tapi kemudian dalam praktek lapangan sejak bulan November dibombardir terus itu kan. Sembako, uang. Berubah itu. Di Jakarta loh. Yang saya sendiri tuh, saya 3 hari sebelum masa tenang ya. Artinya masa tenangnya kan ada 4 hari itu, berarti seminggu ya. Seminggu sebelum pencoblosan itu, saya udah diinfokan dari teman-teman di lapangan gitu. Yang ini bang, kasih duit caleg ini dari partai A, B, C gitu ya. Apa iya sih loh mati saya? Iya kan? Nah, bagi saya, ya apa iya saya harus lakukan itu? Kan gitu ya? Yang dalam ini kita tuh, saya 2 pemilu sebelumnya nggak ada tuh. Nggak ada gitu ya? Gitu loh. Nah terus kemudian, apa iya sih? Iya kan kita berangkat politik ini dari aktivis. Iya kan? Yang kita tahu politik itu bicara ide, bicara pendekatan gagasan. Atau pendekatan secara emosional, bukan dengan pendekatan uang gitu loh, atau nyebar amplop, nyebar uang gitu. Saya sempat berdebat sama teman-teman di tim saya ya, tim Rumah Aspirasi, simpul-simpul saya. Kalau kita memperlakukan masyarakat itu untuk milih kita pakai uang, satu berapa jumlahnya berapa banyak. Terus kemudian, saya ini apa tuh majak politik saya kayak bukan itu saya bilang. Iya kan? Saya nggak tega juga melakukannya. Pun kalau saya punya duit, masa sih orang milih kita harus kita kasih duit? Yang bagi saya tuh secara prinsip seperti apa tuh merendahkan masyarakat itu sendiri suaranya gitu loh. Walaupun kita butuh tuh, ya enggak lah. Saya putuskan enggak. Coba pendekatan lain. Karena kan saya tuh ya dulu juga metodenya begitu ya, pendekatan door to door, simpul gitu ya. Saya simpul saya itu ada mendatangi kurang lebih itu 38.000 rumah lah. Mengantarkan, Abang sendiri itu? Ya mengantarkan pesan-pesan kita. Yang itu ada kita beri souvenir, ada mug, ada kalender, ada stiker dan lain-lain, APK dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah itu ya saya percaya pada itu gitu. Dan itu by name, by address, by phone. Nah, gitu. Kalau teman-teman di bawah nih, teman-teman relawan abang, teman-teman simpul abang, saksi-saksi abang tuh melihatnya di lapangan gimana tuh bang? Apakah sevulgar itu dalam pemberian seperti yang abang tadi money politiknya itu atau gimana bang? Bahkan kemudian ini masyarakat ya, kemudian hari kedua tuh datang, hari kedua setelah pencoblosan ya. Hari kedua.
Dia jelasin. Ada yang sampai siangnya itu, ya dari hari sebelumnya, malamnya, subuh sampai kemudian siang sebelum pencoblosan itu ya, kira-kira jam-jam 8, jam 9 lah ya, udah matahari udah inilah ya. Artinya masih itu ditawarkan rumah ke rumah gitu ya, dengan nominal tuh 100 sampai 200 ribu gitu. Ya saya nggak sebut lah dari partai mana gitu. Yang gila ya dalam hati saya gitu ya. Itu. Terus abang ini nggak sih bang? Kan abang merasa dicurangi nggak sih bang dengan melihat hal-hal itu bang? Ya, kalau saya ya gimana? Kita mau bilang kita dicurangin, fakta kecurangannya tidak bisa kita himpun. Iya kan? Bahwa kita, kalau saya merasa seperti di operasi begitu, itu bisa saya rasakan. Karena kan pertama di titik-titik mana basis pemilih tradisional PDI Perjuangan itu ada wilayah-wilayahnya gitu ya. Menteng Agung gitu. Iya, baik di lingkungan RT, RW gitu ya, kelurahan gitu kan, yang kita sudah petakan tuh. Dari 2 pemilu sebelumnya suara kita tinggi di situ, apa segala macam, sampai kemudian dalam kuesioner yang kita sebar juga ya melalui relawan kita, simpul-simpul kita yang door to door gitu ya, masih tetap milik kita kok kira-kira gitu. Tapi berubah kemudian. Nah abang tuh kan merasa ada operasi itu bang. Terus gimana tindak lanjutnya? Mau gugatan kah bang? Kan teman-teman abang juga banyak nih yang mengajukan gugatan di MK nih bang. Saya mau ngajukan gugatan itu kalau nggak ada bukti gimana? Gak ada bukti bang. Tapi abang merasa tapi nggak punya bukti bang. Lah iya, itu kan harus bisa kita buktikan. Saya bilang ke teman-teman tuh, coba deh lihat bukti-bukti apa, baik transkrip pembicaraan, rekaman, video atau apa, kan gitu ya. Nah kalau itu kemudian kalau dalam hari H pencoblosan, penghitungan, rekapitulasi, ada nggak apa begitu? Kalau itu nggak signifikan menurut saya ya ngapain juga, saya kan orang hukum. Iya kan. Tapi ada gini juga nggak bang? Abang kan sekarang di pemilu 2024 kan secara nomor urut ya bang ya, itu di nomor 7 bang. Itu juga berpengaruh nggak sih bang terhadap keberhasilan abang maju ke DPR ini bang? Saya kan ini proporsional terbuka ya, kan toh tergantung sosialisasi ini kita. Iya kan? Maka kan tingkat kenapa saya harus pasang atribut banyak, kan mensosialisasi nama, nomor gitu ya. Menurut saya sih ya mungkin aja pengaruh tapi nggak terlalu signifikan lah ya, karena proporsional terbuka kan, mekanisme suara terbanyak. Nah terus kemudian kan saya selama saya anggota DPR 2 periode itu sampai sekarang saya punya rumah aspirasi. Di mana tuh rumah aspirasi? Di Duren 3 situ kan, Jalan Raya Pasar Minggu itu. Nah dari situ kita kan selalu membangun interaksi ke masyarakat, bikin kegiatan, program apa segala macam gitu lah. Maka saya percaya betul bahwa dengan intensitas kegiatan, kedekatan dengan masyarakat itu kita bangun, ya kita percaya. Nah itulah. Ini saya ada banyak pertanyaan nih bang mengenai nomor urut bang. Saya punya hipotesis gini bang ya, kalau bahasa ininya suudzon. Abang tuh ditaruh nomor 7 ada semacam sanksi nggak sih bang? Karena sanksi dulu bang yang Dewan Kolonel tuh bang. Karena gitu bang, yang Mas Johan Budi nomor 2, terus abang nomor 7, bahkan diletakkan di bawah yang mohon maaf yang caleg-caleg baru, yang Once Michael caleg baru. Terus siapa tuh pengacaranya Barada itu siapa? Saya lupa lagi namanya. Roni Talapesi. Roni Talapesi itu di atas abang juga. Abang yang sudah bertahun, udah 2 periode di DPR itu malah nomor 7. Ada semacam itu nggak sih bang? Abang itu pengen dikeluarkan. Semacam punishment gitu ya. Semacam punishment. Ya, saya sih nggak merasa. Ya, bahwa itu tadi karena sistemnya masih proporsional kan, nomor urut itu nggak begitu begitu pengaruh lah. Itu aja kalau saya.
Jadi ketika saya ditaruh nomor 7, saya nggak merasa itu sebagai sebuah punishment ke saya, gitu loh. Berarti terus statement abang juga sebelumnya juga bilang kalau kursi PDI atau fraksi PDI di dapil abang nih yang diambil dikurangi dari 2 jadi 1 tuh gimana? Iya, kan pemilu 2009 lalu sebelumnya tuh 1 kursi PDI Perjuangan di dapil DKI Jakarta 2 nih. Kemudian 2014 saya dicalonkan oleh partai, ditugaskan di sini. Ya alhamdulillah jadi 2 kursi. 2014 dan 2019 sampai sekarang tuh kan. Nah kemudian di 2024 nih kursinya dihilangin. Hilang 1. Nah suara saya merasa suara itu kayak di bonsai gitu ya. Tidak dalam posisi kedua, ke-1, tapi ya posisi kedua. Siapa yang ngambil bang itu bang? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Diambilnya kemana, nah, gitu lah. Tapi umpama kayak dari luar negeri kan sulit kita kontrol ya. Nah itu perolehan suara saya tuh jauh tuh. Situ luar negeri juga salah satu kelemahan abang di situ ya? Iya, apanya tuh banyak berkurang tuh. Padahal tadi ya kalau di luar negeri ya suara di internal partai, umpama saya masih bisa posisi 2 besar, gitu, Pak Eriko, saya, gitu ya. Tapi ini kali ini nomor 6 suaranya. Nah itu. Bahkan di Malaysia saya udah intens komunikasi apa sana tuh banyak hilang. Tapi kita susah ngontrol kan. Karena saksi-saksi kita juga sulit kita siapkan di sana. Proses rekapitulasi di beberapa PPLN ya, seperti kayak di daerah Malaysia itu ada 4 PPLN tuh. Ya kita sulit ini juga tuh rekapitulasi ini. Bahkan kan di salah satu PPLN Kuala Lumpur itu juga dilakukan pemungutan suara ulang. Iya, PSU. Oke. Berarti saya anggap nih abang sudah tidak ingin berusaha lagi lah untuk masuk ke DPR nih bang. Nah pertanyaan berikutnya adalah apa langkah abang berikutnya nih bang? Ini DPR abang saya anggap sudah tutup buku nih. Saya anggap abang sudah tutup buku. Apa rencana berikutnya setelah DPR? Saya ini kan orang organisasi ya. Apa itu organisasinya? Ya di PDI Perjuangan lah, orang masih politik. PDI ya kan kita ini kan orang politik dari mulai mahasiswa di aktivis pergerakan ya sampai sekarang, gitu ya. Nah artinya bahwa pertama fashion saya ini kan ya orang di politik, ya, gitu loh. Nah orang berorganisasi, iya kan. Habitat politik saya itu kan nasionalis, secara ideologis kan pasti itu. Nah, pastinya saya ya plan sampai saat ini saya belum berpikir yang lain-lain. Ya saya nunggu penugasan dari partai aja. Apakah saya ditugasin sebagai kader partai di organisasi partai atau penugasan lain? Ya saya menunggu penugasan partai. Saya belum berpikir secara pribadi untuk saat ini mau kemana. Selain saya berpikir tentang tugas-tugas keorganisasian di partai. Nah itu satu. Kedua, politik itu kan bukan sekedar jabatan. Bahwa kita butuh jabatan di DPR itu kan gitu ya. Tapi kan dalam jabatan itu kan kita bukan sekedar jabatannya, tetapi jabatan itu harus kita gunakan kewenangan dalam jabatan tadi untuk menyuarakan suara-suara baik itu secara ideologi, kemudian secara tugas dan fungsi, dan secara politik gitu. Kan harus menjalankan itu. Jadi jabatan itu bukan tujuan, tapi jabatan sebagai sarana atau alat perjuangan politik kita melalui lembaga formal negara seperti DPR. Maka saya nggak pernah merubah sikap dan pandangan saya di DPR. Kan tetap aja kita menyuarakan hal-hal yang kita anggap penting. Gitu loh. Berarti ini jaminan abang tetap ada di PDI sampai kapanpun berarti ya? Tidak ada rencana mau pindah kemana-mana gitu kan bang? Ya habitat dan secara ideologi saya lebih ini di PDI lah. Ada PDI kemungkinan perjuangan. Abang masuk ke DPP bang?
Kan itu tadi. Enggak, maksudnya sudah ada bisik-bisik belum Bang? Sudah ada teman-teman dari pejabat-pejabat teras di partai? Belum. Kalau itu kan, kalau Bung Irfan tahu mekanisme PD ini kan bukan sekedar maunya atau ambisi pribadi kita, tapi juga harus ada melalui mekanisme rekrutmen dan penugasan dari pimpinan. Kan begitu, Pak. Kami ini organisasi ya Saminawa Atona dengan mekanisme dan utusan pimpinan organisasi. Iya. Nggak, saya kira tuh sudah Mas Hasto sudah menyampaikan sesuatu ke Bang Masinton gitu. Belum lah, ini kan tahapan pemilu ini belum selesai semua. Okay. Proses sengketa di MK, proses sengketa pemilu, itu kan bagian dari tahapan pemilu, Pak. Jadi tahapan pemilu ini belum selesai. Oke. Iya kan? Boleh. Nah, kalau semua sudah selesai, tahapan sengketa, apa segala macam, dan secara paripurna sudah diumumkan, nah itu baru kita bisa merencanakan hal-hal berikut. Ini kan tahapan pemilunya masih belum selesai semuanya, seluruh tahapan. Ini ngomong-ngomong tahapan pemilu yang belum selesai nih, Bang. Iya. Ada namanya hak angket yang Abang sendiri pernah menyuarakan tuh sendiri sampai dimatikan mikrofonnya tuh. Bukan dimatikan. Bukan dimatikan. Nah, itu memang automatically per 5 menit dia mati. Otomatis. Saya durasi bicaranya terlalu panjang jadi automatically dia mati. Oke. Ini kalau dari partai lain biasanya bilangnya dimatikan ya. Biasalah politik begitu. Cuman gini, Bang. Itu soal angket, Bang. Ini hak angket nih kok kayaknya masuk angin nih, Bang. Soalnya saling menunggu. Dari partai sebelah bilangnya kita nunggu PDIP. Kenapa? Karena PDIP adalah partai terbesar. Nah, Abang sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, ini PDI Perjuangan. Ini gimana nih, Bang? Kalau angket ya, pertama angket itu kan penyelidikan. Oke. Iya kan? Investigasi itu. Nah, ketika pasca putusan MK, di paripurna kalau nggak salah tahun lalu ya, bulan 12 kalau nggak salah akhir tahun. Saya kan mengusulkan supaya dilakukan DPR menggunakan angketnya. Ya tapi kan ya lagi-lagi karena konsentrasinya masih pada pemilu. Iya kan? Nggak merespon itu. Tapi saya sudah membaca sungguhnya bahwa dengan putusan MK itu, ya putusan MK 90 itu, ini akan membuat pemilunya menjadi tidak demokratis. Saya sudah membaca itu. Saya membaca artinya bukan saya seujon ya, tapi kita kan sebagai orang politik kan harus bisa membaca. Ke prosesnya, kemudian tahapan berikutnya gitu ya. Nah saya sudah membaca bahwa ini by design semua. Ya, yang itu saya udah sampaikan sebelumnya ya. Kalau dibuka lagi itu jejak digital, sikap-sikap politik saya bulan Juni 2022 saya udah nyampein. Ya, atau sebelumnya itu masih 2022 kalau nggak salah tuh bulan Februari di paripurna saya menyampaikan, Februari atau Maret di sidang paripurna saya udah menolak tentang dominasi eksekutif kekuasaan ya pemerintah dalam mereka menginisiasi gitu. Kalau kita lihat, saya baca tuh umpama ketika pada masa Covid 2021 udah mulai dibunyiin tuh bagaimana kalau 3 periode ini dengan kan? MPR juga masuk. Mulai tuh di obrol-obrol masih informal tuh di MPR. Coba dikaji secara informal, belum dibentuk panitia ad hoc-nya. Tapi coba dikaji. Nah, 2021 3 periode, 2022 coba ya itu tadi alternatif dari 3 periode itu kalau nggak mungkin kan ya perpanjangan masa jabatan. Perpanjangan melalui mekanisme penundaan pemilu. Iya kan, bahkan 3 partai politik sih itu sudah declare ketua umumnya. Ada Golkar, ada PAN, dan PKB. Nah, di situ kalau saya sudah membaca, kalau datang dari istana, itu bukan aspirasi, itu tirani. Iya. Iya dong. Kenapa, Bang? Lah iya, artinya ada perintah paksaan gitu.
Lah kenapa saya katakan itu seperti kalau datang dari istana itu ya nggak ubahnya kayak suara kaum tiran tuh. Oke. Karena itu yang menyampaikan orang yang berkuasa. Bukan aspirasi. Ya. Nah, sementara kita sudah menyepakati, Pak, ya, dalam masa reformasi ini, setelah reformasi, kita menyepakati kan, hal yang dalam kesinambungan proses demokrasi bangsa kita ini, yang menjadi problem utamanya, ya, sebelum masa reformasi itu. Reformasi ini kan mengkoreksi dan mengevaluasi perjalanan bangsa kita. Yeah. Hal yang utamanya adalah tidak ada pembatasan masa periode jabatan presiden. Maka dia amandemen kan setelah reformasi. Baik era Bung Karno sampai era Pak Harto. Maka kita amandemen lah dibatasi 2 periode. Agar tidak ada kekuasaan yang absolut, ya, kekuasaan yang absolut dan tidak dibatasi masa periodenya. Maka 2 periode cukup. Ya sudah. Kalau ya pemerintahnya atau presidennya atau dalam lingkar kekuasaan itu dia menjaga norma reformasi dan demokrasi tahun 98 ini dan menghargai proses kesepakatan bangsa kita yang dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu konstitusi tadi itu, undang-undang dasar kita, ya taatilah 2 periode. Itu loh. Maka ketika 2021 3 periode, penundaan pemilu 2022, 2023 MK. MK putusan nomor 90. Iya, ini semua rangkaian by design pelanggengan kekuasaan. Nah, ketika MK diputuskan tadi, kenapa saya minta supaya dilakukan angket penyelidikan, ya, kalau itu dijalankan nggak bakal begini nih anomali ini gitu loh. Karena apa? Saya udah membaca. Habis itu apa? 2024 pemilu, ya udah. Ini hasilnya brutal. Pemilu brutal ini. Jadi kalau kita lihat runutannya, yuk ini by design semua, Pak. Dalam tema besarnya adalah pelanggengan kekuasaan. Siapa yang ingin melanggengkan kekuasaan tadi? Siapa itu? Siapa, Bang? Ya presiden yang sekarang dong. Siapa namanya, Bang? Ya disebut dong. Joko Widodo. Joko Widodo. Iya kan? Oke. Berarti ini saya ada kesamaan. Kemarin Mas Hasto juga ketika di kantor DPP juga bilang beberapa kali menyebutkan P3 gak masuk gara-gara Pak Jokowi. Dan semuanya. Berarti ini ada semacam kesamaan sudut pandang dari PDIP bahwasanya ada semacam by design tadi yang Bang sebutkan oleh Pak Jokowi. Iya, bukan hanya PDI ya. Kalangan akademisi, budayawan, praktisi. Iya kan? Bahkan dari media juga, pers sebagai pilar demokrasi. Kan semua membaca itu, Pak. Yang apa ini kan pelanggengan kekuasaan ini. Iya kan? Nah itu yang sesungguhnya yang kita sudah secara konsensus bangsa kita sudah membatasi itu. Gitu loh. Ya udah, ini biar sirkulasi elit kepemimpinan tadi berganti secara demokratis. Tidak perlu ada yang namanya cawe-cawe tadi itu yang merusak, Pak. Apa yang mau kita teruskan dengan makanya tuh melanjutkan apa yang mau dilanjutkan dari kepemimpinan seperti ini? Bangun sistem enggak? Mana sistem yang terbangun? Kalau kita mau ini sistem hukum, penegakan hukum amburadul, Pak. Yang kita baca dan selalu kritik dari masyarakat itu kan, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya kan dia tidak mendatangkan keadilan buat seluruh warga negara gitu ya. Kalau misalkan birokrasi hancur tuh, ekonomi nggak ada tuh pertumbuhan bisa mencapai pertumbuhan yang pernah sesuai yang direncanakan. Terus apa yang mau kita ini? Dalam membangun bangsa itu nggak bisa kita percaya pada individu, Pak. Ini harus menjadi koreksi menurut saya. 10 tahun bersama Presiden Joko Widodo,
banyak produk perundang-undangan yang itu menurut saya di bypass semua. Termasuk IKN? Iya, Undang-Undang Cipta Kerja IKN. Nah, berharap bahwa ini orang baik. Nah gitu loh, berdasar niat baik gitu. Nah ternyata kita salah. Iya kan banyak kejahatan-kejahatan itu kan bermula dari niat-niat baik. Iya, kan? Kita menyandarkan pada sosok individu orang yang berarti kita anggap orang baik, karena itu salah. Nah ini menurut saya nggak bisa membangun bangsa ini harus dengan sistem, Bang. Ya aturan, sehingga semua dipaksa tunduk pada aturan yang sudah disepakati. Tapi itu, kan Pak, suka tidak suka, Pak Jokowi itu kan lahir dari rahim PDIP. Nah kan, tapi tidak ada tidak ada sanksi tegas atau tindakan tegas sampai sekarang Pak Jokowi masih memiliki KTA PDIP termasuk Gibran. Ini gimana nih Bang berarti Bang? Ini mohon maaf apa yang Abang sampaikan semacam paradoks Bang. Ya Abang mengkritik tapi tidak ada sanksi tegas. Gimana itu Bang berarti? Kan gini, berpartai itu berideologi, bukan ber-KTA. KTA itu kan administratif aja. Oke. Iya kan? Ya kalau dia secara ideologi sudah tidak lagi sejalan dengan PDI Perjuangan, secara program juga sudah beda. Ya sudah, berarti kan bukan PDI Perjuangan lagi. Kan nggak perlu harus dipecat di ini ya. Nggak perlu lah, KTA itu cuma administratif aja kok. Ya tapi kan administrasi kan perlu Bang, biar menjelaskan mana hitam mana putih Bang. Budiman Sujatmiko aja diantarkan surat pemecatannya lewat kurir. Ya itu padahal menurut saya sih lebih pada teknis lah. Teknis ya itu Bang, malah digoreng-goreng kalau di ini. Karena gini Bang, karena ada semacam saya sebagai publik yang orang di luar kekuasaan nih Bang, sebagai wartawan atau jurnalis melihat sepertinya PDIP masih ada mengharap bahwa untuk mendapatkan 1 atau 2 kursi dari Pak Jokowi atau penerusnya nanti Prabowo Subianto sama Gibran Raka Buming Raka nanti gitu. Enggak lah. Masa kalau saya ya, dan saya baca secara kebatinan tuh di PD Perjuangan baik akar rumput ngerti Pak? Iya. Ya kader-kader PD Perjuangan simpatisan juga ngerti tuh. Kok gini ya? Nah, gitu loh. Iya. Mereka aja nggak terima tuh. Gitu loh. Artinya bukan kalau PDI Perjuangan ya, PDI Perjuangan atau Bu Mega kita di PDI Perjuangan dianatin ya biasalah dalam politik. Tapi kalau bagi saya pengkhianatan terhadap bangsa melalui dengan pengkhianatan terhadap konstitusi, aturan dan lain-lain itu nggak boleh. Itu harus menjadi musuh bersama kita, termasuk teman-teman media. Kan kalau kita lihat nih, teman-teman akademisi, guru besar, budayawan, yang kemarin sampai sekarang menyuarakan ketidakpercayaannya, bahkan manifestasi politiknya, agar menyeret Pak Jokowi ke pengadilan rakyat. Bayangkan coba, artinya apa? Itu idiom-idiom bahasa-bahasa perlawanan dipergerakan dulu. Kami menyuarakan pengadilan rakyat terhadap Orde Baru Soeharto pada saat itu karena kita nggak percaya pada sistem hukum. Dan sekarang, ya kalangan akademisi, guru besar, sampai dengan membahasakan seperti itu. Artinya apa? Ya ini bermasalah. Gitu loh, yang nggak bisa lagi diungkapkan dengan bahasa yang bahasa yang lebih soft, lebih yang nggak tahu lagi membahasakannya gitu. Tapi gini Bang, maksudnya saya tuh apakah Bang Masinton tuh menyampaikan ini atas nama diri sendiri atau sudah mewakili teman-teman yang lainnya walaupun bukan pengurus dari PDIP. Maksudnya gini, beberapa hari yang lalu Pak Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum PDIP sakit. Dan dijenguk oleh Pak Prabowo. Ya oke lah, menjenguk itu manusiawi lah. Tapi kan ini politik, semua itu kan memiliki isyarat Bang. Terus di sisi lain, ya kita juga dengar lah Bang, komunikasi juga terbangun Bang dari teman-teman PDIP. Itu gimana berarti Bang? Kita nggak ada urusan sama Pak Prabowo. Nggak ada urusan gimana berarti Bang?
Ya artinya. Oh, bukan dengan Pak Prabowo nggak ada masalah maksudnya? Ya masalah apa kita sama Pak Prabowo? Oke, spesifik ke Pak Jokowi. Oh iya. Nah itu loh. Yang dipermasalahkan orang hari ini kan Pak Jokowi. Oke. Iya kan? Dengan menabrak konstitusi, memainkan MK untuk meloloskan anaknya, melanggengkan kekuasaan tadi. Yang masalah kan di situ, Pak. Iya kan? Nah jadi hari ini juga suara-suara itu umpama angket dan lain-lain, menolak abuse of power, ya kan? Penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan itu dalam proses sebelum pencoblosan sampai pada saat pencoblosan sampai saat ini. Yang disoalkan orang kan kekuasaan ini ya Pak. Kekuasaan tertinggi ini kan ada pada yang namanya Presiden Joko Widodo. Ah itu loh. Oke. Orang masalahnya di situ. Dan kalau misalkan kita mencermati, Bang, iya Pak Prabowo dan semua pendukungnya itu kan ya representasi Pak Jokowi. Gimana berarti Abang memisahkan Pak Jokowi dengan orang yang mengikuti Pak Jokowi berarti, Bang? Enggak lah, enggak semua lah pendukung Pak Prabowo itu pendukung Pak Jokowi. Oke. Iya kan, 2 pemilu sebelumnya berseberangan kok. Ada keyakinan di situ ya Bang? Lah iyalah. Walaupun Pak Prabowo sudah bilang dia adalah penerusnya Pak Jokowi. Lah iya, tapi kan pendukungnya beda. Oke. Ya iya kan. Jadi menurut Abang nih, PDIP akan masuk ke dalam koalisi atau menjadi oposisi pasca Oktober 2024 nanti? Itu domainnya pimpinan partai. Iya kan? Iya. Kalau saya sih ya harus apapun itu menurut saya DPR itu dia harus menjadi fungsi representasi yang bisa mengawasi pemerintahan secara umum gitu ya. Pelaksanaan pemerintahan karena fungsi DPR itu di situ. Nah DPR itu diisi partai-partai politik. Nah partai-partai politik itu ya harus mampu menjaga dan mengawal proses demokrasi kita ini. Gitu loh Pak. Nah kalau dikatakan apakah PDI berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, nah itu bukan domain saya. Oke. Iya kan, karena saya bukan pimpinan partai. Tapi kalau misalkan, tapi PDI Perjuangan pernah berada di luar pemerintahan, pernah juga di dalam pemerintahan. Ketika di luar pemerintahan juga PDI Perjuangan ya sama hal tugasnya itu ya menjaga pemerintahan agar tetap konsisten menjalankan program-program yang pernah dijanjikan ke rakyat. Itu aja. Kalau misalkan menurut saya nih, PDIP itu sangat kelihatan tanduknya atau bagus itu ya ketika jadi oposisi. Oposisi hak angketnya kuat, suaranya kuat. Jadi waktu zaman pemerintahan Pak SBY waktu itu dan PDIP sebagai oposisi, saya lihat ya saya itu waktu masih kecil lah saya itu. Saya lihat waktu itu balance lah. Saya pelajari lagi, saya baca sejarah-sejarah saat itu, bagaimana hak angket senturi dan lain sebagainya. Itu saya lihat jadi balance gitu loh. Ya kan aneh juga. Masa partai jadi didirikan untuk beroposisi? Ya enggak maksud saya. Iya kan? Gitu. Jadi kayak kalau saya melihat ya fungsi kayak bener berpartai gitu Bang. Iya, memang harusnya begitu. Iya. Gitu loh. Nah, sekarang dalam 2 periode ya, dalam masa sejak 2014 sampai 2019 sampai sekarang gitu ya. Ini kan oposisinya aja yang menurut saya levelnya masih ayam sayur, tidak mampu menjadi penyeimbang. Nah gitu loh. Harusnya kan oposisi itu ya dia bersikap kritis, bukan hanya di dalam pemerintah, di dalam gedung DPR, tapi juga dia harus bisa memanifestasikan politiknya dan menjelaskan kepada konstituennya. Gitu loh. Tapi kan ini enggak nih kalau kita lihat. Jadi kalau saya melihat bahwa kadang saya gregetan juga, kadang
malah kita yang lebih kritis ketimbang teman-teman yang secara kelembagaan partai oposisi. Dia menyatakan oposisi. Tapi kader-kadernya kok letoy banget gitu. Ya, makanya nah jadi kalau saya lihat ya artinya gini, PDI jangan juga didesak untuk jadi oposisi terus karena tujuan orang bikin partai itu berkuasa, Pak, bukan untuk beroposisi, kan gitu kan. Nah partai-partai lainnya nggak siap untuk menjalankan sikap-sikap politik secara sebagai oposisi atau di luar pemerintahan, ya kan? Dan tidak mampu memanifestasikan pergerakannya dan mengedukasi masyarakat tentang sikap-sikap politik yang berseberangan tadi. Dia tidak memberikan bentuk-bentuk alternatif program. Nah itu loh. Yeah. Jadi cenderung membebek aja ya, cuman judul doang tuh kami partai oposisi, cuman nolak atau gitu loh. Nggak mampu mengorkestrasi itu menjadi sebuah pergerakan atau sebagai sebuah informasi dan kesadaran yang bisa dibangun di tengah-tengah masyarakat tentang satu dua isu politik yang menjadi concern bersama untuk ditolak bersama-sama di dalam parlemen maupun di luar gitu loh. Ya makanya supaya oposisinya kelasnya ayam sayur, PDIP ikutan. Enggak, partai lain tuh suruh belajar ini lagi sebenarnya. Si belajar kalau beroposisi itu ya jangan seperti yang 2 periode kemarin inilah gitu loh. Iya kan? Iya. Ditingkatin kualitas ininya gitu loh, bukan oposisi asal beda. Oposisi itu dia harus menyatu dengan masyarakat. Tugas partai politik itu kan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Salah satu tadi Abang sebut adalah tugas partai politik memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, berarti saya bisa bilang nih, Abang sebagai politisi juga edukator, Bang. Melihat situasi demokrasi sekarang gimana sih, Bang? Dan sekarang ini kan masuk ke dalam tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Atau sengketa Pilpres, sengketa Pileg, semuanya sedang disengketakan. Abang ngelihat gak sih, Bang, situasi demokrasi kita gimana sekarang, Bang? Ada harapan nggak, Bang, di Mahkamah Konstitusi sebagai apa ya, bisa dibilang lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini, bisa diharapkan nggak, Bang? Harusnya ya ini momentum bagi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah reformasi dan demokrasi kita yang sudah berjalan 25 tahun ini. Ini momentumnya. Mungkin MK nggak akan menemukan momentumnya kembali. Kalau ini mau dijadikan sebagai sebuah momentum sejarah buat MK secara kelembagaan maupun hakim-hakim MK yang sekarang ada di Mahkamah Konstitusi itu. Ini momentumnya. Karena kenapa? Ini kita lihat ya, reformasi kita yang sudah dinolkan kembali oleh yang berkuasa saat ini. Dinolkan kembali. Itu yang kadang membuat saya itu nggak bisa terima. Gitu loh. You boleh lakukan apa saja, tapi lu jangan bunuh reformasi dan demokrasi ini dong. Karena ini adalah kesepakatan bersama kita sejak tahun 98 lalu, ya. Dan kemudian sebagai upaya koreksi kita di masa lalu, untuk kita bisa melangkah ke masa depan. Kan gitu? Nah, bahwa reformasi dan demokrasi ini sebagai sebuah jembatan kita menuju Indonesia emas tadi, menuju Indonesia maju tadi, bukan ya Indonesia cemas, kelabu gitu ya. Enggak lah, Indonesia cemas lah. Iya. Kalau jembatan ini dihancurin gimana, Pak? Dan ini jembatan ini yang sekarang sedang dihancurkan oleh yang memegang kekuasaan yang tidak mengerti dan tidak memiliki empati terhadap reformasi dan demokrasi ini, maka secara normal dia tabrak aja tuh. Kita berandai-andai, Bang. Karena apa namanya? Ya harusnya ya, kalau ini momentumnya tadi terhadap hakim MK tadi untuk mengembalikan jalan demokrasi kita tadi. Untuk mengembalikan marwah reformasi kita. MK bikin putusannya. Bahwa ini adalah, MK ini produk dari reformasi dan demokrasi, Pak. Dia adalah sebagai garda menjaga konstitusi kita. Iya kan? Dia
menjadi benteng terakhir nih, menjaga kedaulatan konstitusi, iya kan, dan menjaga marwah reformasi dan demokrasi kita sebagai MK yang lembaga negara yang lahir dari produk reformasi, Pak. Ini dia harus tampakkan, harus ya hakim-hakim MK itu punya kesadaran itu. Harusnya dia ciptakan sejarah ini. Apa idealnya apa? Dia kembalikan sejarah ini tadi. Apa kembalikan sejarah itu apa? Putusan apa yang menurut Bang Masinton ideal? Ini kita spesifik ke Pilpres. Iya. Apa putusan yang ingin yang ideal apa? Apabila hakim MK tuh ingin mengembalikan marwah lagi hukum di Indonesia itu. Dia pemilu ulang. Oke. Tanpa pemilu ulang, ya. Pemilu ulang tanpa kroni atau tanpa keluarga Joko Widodo. Oke. Pak Prabowo oke. Spesifik Gibran berarti. Ya, habis itu entah anaknya yang lain digantikan. Iya kan? Pokoknya tanpa keluarga Joko Widodo. Itu penting menurut saya, ya, agar ada pembelajaran buat bangsa kita ke depan. Jangan semena-mena menggunakan kekuasaan tadi untuk memenuhi ambisi kekuasa keluarga. Kalau seandainya putusan itu tidak sesuai harapan nih Bang, apakah kan banyak akademisi juga bilang ada pengadilan rakyat di mana-mana bilang seperti itu. Itu akan ada terjadi nggak sih Bang? Ya kasihan Pak Prabowo. Kenapa Bang? Apa? Pengadilan rakyat itu ada nggak sih Bang? Ya kasihan Pak Prabowo, beliau dibebanin oleh dosa-dosa dari kekuasaan lama. Oke. Gitu loh, karena pasangan Pak Prabowo kan juga dari anak dari presiden yang lama. Oke. Pertanyaan terakhir Bang. Berarti kita cukupkan dengan MK. Saya pengen satu hal itu Bang mengenai DPR nih Bang. Saya belum melihat semuanya dan belum ditetapkan secara hukum siapa saja anggota DPR yang masuk. Tapi kalau misalkan kita lihat aktivis-aktivis macam Bang Masinton tuh mulai berguguran satu persatu nih Bang. Dan kebanyakan ya sudah banyak anak dari siapa? Anak dari pejabat mana? Anak dari dari pejabat-pejabat lama yang dulunya menjabat sekarang digantikan oleh anak-anak mereka. Ini Abang melihat DPR gimana sih Bang nantinya? Dan juga lebih banyak pengusaha daripada aktivis atau akademisi Bang nanti di DPR Parlemen Senayan kita nih Bang. Saya 2 periode ya. Saya lihat tuh DPR itu dari periode ke periode mengalami penurunan menurut saya secara kualitatif ya. Baik itu dalam aspek pengawasan. Karena DPR itu kan tugasnya pengawasan. Membahas anggaran dan juga membahas rancangan undang-undang. Dari tahapan-tahapan itu saya lihat tuh ya kualitasnya menurun. Baik dalam aspek pengawasan, ya, tidak masuk ke ranah-ranah substansi. Terus kemudian dalam aspek penganggaran, pembahasan anggaran, kemudian dalam aspek pembahasan rancangan undang-undang. Nah itu kadang lebih ini lagi itu dalam pembahasan rancangan undang-undang. DPR itu kadang kayak jadi tempat buang produk RUU dari pemerintah disampaikan ke DPR melalui balik. Iya. Dan seakan-akan diiniin tuh usulan dari DPR. Padahal itu usulan dari pemerintah. Sampai begitunya loh. Yang itu kadang, loh kok begini sih? Kan gitu. Kalau itu udah berasal dari pemerintah, ya sudah katakan tuh rancangan undang-undang itu dari pemerintah. Agar kita membuat daftar isian masalahnya kan gitu. Kita yang membahas dan mendalami usulan rancangan undang-undang dari pemerintah tadi. Ini kadang pemerintah ya lempar aja tuh. Iya. Saya baru dengar. Seakan-akan tuh muncul dari DPR. Contoh undang-undang DKJ. Daerah khusus Jakarta. Saya dari awal saya bilang nih, ini gimana ceritanya sih? Saya masih draftnya nih. Iya. Terus gubernur udah ada tuh draftnya tuh. Gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Terus kita bilang nih usulan dari DPR. Itu masih perdebatan internal di balik.
Terus kita bilang nih usulan DPR, siapa yang ngusulin ini? Gue bilang, dari partai mana? Ya gitu loh. Saya aja sebagai anggota balik, saya enggak nih, gue bilang. Konyol banget nih. Cek sesuatu nggak ada. Kesimpulan saya ya pemerintah. Nah artinya apa? Bahwa ya tantangan kita ya jangan sampai itu fungsi DPR sebagai parle ya, parlemen tadi itu dia mengalami kemerosotan terus. Itu tadi yang seperti Bung sampaikan tadi ya. Anak Esianu, kerabat dia, kepala daerah dan lain-lain, pengusaha dan lain-lain. Nah sementara kan politik ini kan kita bicara ide, gagasan besar tentang bangsa ini gitu loh ya. Nah dia nggak boleh yang hadir DPR itu ya, yang yes man aja. Iya kan, dia mampu harus bisa elaborasi seluruh gagasan-gagasan karena politik itu kan gagasan. Nah, kalau saya lihat problem pangkalnya itu hulunya adalah partai politik. Baru kemudian turunan dari situ adalah kita benahi bersama nih sistem politik kita, termasuk mekanisme pemilu kita. Ya, agar kalau kita ngikutin dengan sekarang, model sekarang nih, demokrasinya seperti pasar bebas, ya menurut saya bukan lagi liberal tapi sangat ultra liberal. Politik kita pemilu ke pemilu hasilnya akan begini nih, nah gitu loh. Nanti kita nggak tahu lagi tuh isi DPR parlemen berikutnya itu kalau sekarang aja orang sudah bersuara jadi DPR tuh habis 20 M, sekian M gitu. Besok ya sudah kita udah bisa gak bayangin kalau dengan sistem politiknya, sistem pemilunya juga seperti ini bisa dibayangin tuh. DPR itu tidak ada lagi ruang ide, gagasan. Guru-guru besar gak akan pernah mengisi ruang parlemen. Teman-teman pers ya. Yang jago dalam menginvestigasi jurnalisme apa segala macam, nggak akan juga bisa mengisi sana. Teman-teman budayawan apa, artinya representasi perwakilan rakyat itu tidak akan pernah terwakili kecuali oleh mereka yang popularitasnya bagus, ditopang dengan kekuatan jaringan uang dan lain sebagainya. Nah jadi ya DPR kita akan isinya itu semua nanti. Spesifiknya apa yang perlu dikoreksi? Partai politik kah? Sistem pemilu? Ya partai politik gimana? Termasuk partai politik dalam sistem rekrutmen, kaderisasi, pembiayaan, gitu loh. Nah kemudian sistem pemilunya. Iya kan? Sistem pemilu apa kita masih pertahankan proporsional terbuka, atau kita ke proporsional tertutup, atau dikombinasi antara terbuka dan tertutup, di mana partai politik juga punya kewenangan untuk menempatkan kader-kadernya di DPR yang berlatar belakang politisi, aktivis, teknokrat, gitulah, budayawan, guru besar, akademisi dan lain-lain, termasuk dari pers apa segala macam. Sehingga warna parlemen kita, DPR kita, ya, itu berbagai macam warna yang secara kualitas substansi pembahasan jago, Pak. Menguasai materi dan substansi pembahasan baik secara akademik, secara sosial dan lain sebagainya. Jadi di DPR itu ya harusnya warnanya itu, Pak, sehingga kita dalam membuat undang-undang, dalam melakukan fungsi pengawasan, baik dalam penentuan pembahasan anggaran, itu semuanya berkualitas, Pak. Setuju. Biar supaya DPR tuh bukan cuma sekedar tukang stempel lah, Bang. Oh iya. Apa cuma seperti Abang bilang tadi, cuma buang undang-undang. Iya, kayak tempat sampah, pembuangan rancangan undang-undang yang dari pemerintah, kemudian DPR dibilang suruh ngusulin. Usul inisiatif DPR, seakan-akan usul inisiatif. Kan palsu banget. Iya. Nah gitu loh. Nah jadi ini yang maksud saya perbaikan ke depan. Kalau enggak
demokrasi kita secara formal, ya, ya secara formal kan dalam kelembagaan negara itu kan ruang lembaga politik kan DPR, Pak. Ya begini, bahkan lebih parah, gitu loh. Nah, di mana tuh kita nggak akan pernah lagi nanti dengar ada perdebatan secara genuine, secara ide gitu ya, yang orisinil gitu ya dari politisi-politisinya yang ada di parlemen tadi ya, Pak. Selain ya kalau model sekarang kita khawatir aja ini cuma jadi yes man, ruang transaksi, gitu loh. Kalau mau meloloskan apa yang dimau pemerintah ya tinggal DPR itu ya tinggal diberesin. Itu kan miris kita gitu loh, Pak. Padahal politik itu kan ruang ide, gagasan, gitu loh. Terus sih Bang, saya mencoba mengambil kesimpulan ya Bang ya. Ini sebagai penutup juga Bang. Setidaknya tuh kita tuh berharap dengan kita juga belajar ilmu politik lah Bang. Di manapun kita membaca atau di media kita membaca, ya kita harapannya ilmu politik itu selain menjadi alat pelanggang kekuasaan, yaitu menjadi aspirasi kebaikan-kebaikan kita lah Bang. Betul. Dan ini sebagai penutup, kita doakan apapun yang terjadi, apapun pilihan Abang ke depan, semoga itu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri. Terima kasih di podcast Tirta.id. Saksikan For Your Pemilu di podcast Tirta.id supaya kita bisa menghadirkan bintang tamu sehebat Bang Masinton. Subscribe dan like dan bagikan ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Iya. Ayo.